alasan yang mendorong Dev, 23, seorang buruh bangunan, untuk mengambil nyawa dosen UIN Raden Mas Said Solo, Wahyu Dian Silviani, 34, akhirnya terungkap. Dev mengakui bahwa dia merasa sakit hati karena ditegur oleh korban yang tidak puas dengan hasil kerjanya. Berikut adalah urutan kejadian sejak saat korban menegur pelaku hingga terjadinya pembunuhan, serta penangkapan pelaku oleh polisi. Pada hari Senin 21 Agustus, Wahyu Dian Silviani menegur Dev yang saat itu sedang melakukan renovasi di rumahnya di perumahan Geraha Sejahtera Tempel, Gatak, Sukoharjo. Namun, saat itu Dev masih menyimpan perasaan sakit hati. Ia berencana untuk membalas perasaan tersebut, yang akhirnya dilaksanakan 2 hari kemudian. Selama proses renovasi rumah, korban tinggal sementara di rumah temannya yang terletak di sebelah rumahnya. Pada Rabu 23 Agustus malam, pelaku Dev datang ke rumah tersebut. Saya naik pagar depan, lalu ke atap. Kemudian di belakang ada tandon air, saya masuk dari situ, kata Dev saat diajukan dalam konferensi pers di Mapolsek Gatak, Sukoharjo, pada Jumat, 25 Agustus 2023. Saat masuk secara diam-diam, pelaku mengenakan sarung tangan medis, menggunakan buff untuk menutupi wajahnya, dan membawa pisau. Korban sedang tidur di ruang tengah, ruang tamu, katanya. Dev mengakui bahwa korban terbangun dan berusaha melawan. Dengan kejamnya, dia akhirnya mengakhiri nyawa korban menggunakan pisau yang dibawanya. Korban sempat melawan, mencoba merebut pisau, tuturnya. Setelah korban meninggal, Dev membersihkan noda darah yang ada di tubuh korban. Ia juga menutup jasad korban dengan sebuah kasur lantai. Kemudian, pelaku pergi melalui pintu depan dan melompati pagar rumah untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Begitu tiba di rumah, Dev melepaskan pakaiannya dan membungkusnya dengan plastik untuk membakarnya di area persawahan. Seorang teman korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi mulai merasa curiga karena tidak melihat korban. Akhirnya, dia meminta warga lain untuk memeriksa rumah korban. Mereka masuk ke dalam rumah dan melihat ada yang aneh dengan kasur di lantai. Ketika mengangkat kasur, mereka menemukan jasad korban yang sudah meninggal. Korban tersembunyi di bawah kasur. Saya mendorong kasur itu, lalu melihat korban dan pergi untuk melaporkannya ke polsek. Ada noda darah di kasur dan dinding, meskipun sudah agak kering, ujar salah satu saksi, Indriono, 47. Polisi, setelah menerima laporan, kemudian melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan bahwa kematian korban akibat tindakan kekerasan. Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit, mengungkapkan bahwa setelah menjalankan perbuatannya, pelaku mencoba menghilangkan barang bukti. Dia membakar pakaian dan membuang pisau ke Sungai Blimbing. Kami berkolaborasi dengan tim SAR untuk menyelam di Sungai Blimbing dekat rel kereta api guna mencari pisau ini, ujarnya. Setelah menghilangkan barang bukti, pelaku kembali ke rumahnya. Jasad korban akhirnya ditemukan pada Kamis 24 Agustus siang. Penemuan ini mengawali proses penyelidikan oleh polisi yang berujung pada penangkapan pelaku pada dini hari. Penangkapan dilakukan di rumahnya. Dia tidak bisa tidur, jelas Kapolres. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti kasur, pakaian korban, ponsel, laptop, pisau, selimut, abu dari pembakaran pakaian pelaku, serta sepeda motor pelaku. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah. Terima kasih sudah menonton konten kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe serta nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian mendapat notifikasi jika kami mengupload video baru.